Oke, kembali ketemu lagi lagi dengan kami di dua, Sosial terus Perspektif. dengan Walaupun saya Setiawati dan ada Ivana. Padahal udah oke, kelihatan nanti ada namanya loh, Mom. oke. Ya namanya mami, ibu-ibu, Oke. beda lah dengan generasi milenial. Tapi Oke, untuk kali ini kita mohon maaf karena cuma bisa secara virtual. Enggak, mestinya biasanya kan videonya kita bareng nih satu kursi gitu. Terus sekarang kali ini kita bareng juga sih sebenarnya di layar. ya artinya gini, oke lah kita saat ini dipisahkan oleh jarak, tapi deeply kita tuh benar-benar satu deh. Oke. Oke, jadi langsung aja nih, Mam. Kali ini kita mau bahas apa? Oke, kali ini kita lagi pengen bahas tentang self love, Ya, self-love. mencintai diri sendiri. Oke. Oke, kalau saya sih seperti ini, memang kadang nggak menutup kemungkinan ya, di saat kita merasa sedih, di saat kita merasa sendiri, di saat kita merasa ada sesuatu yang mungkin mengganjal dalam hidup kita. Sering deh kita nggak usah sampel lainnya, diri saya sendiri, artinya kok seperti ini ya? Sebetulnya itu saya salah apa ya? Apa yang kurang dari saya ya? Apa yang kurang dari apa yang saya kerjakan ya? Oke, terkadang sih kita seperti itu. Itu lebih Dan ke overthink nggak sih, Mam? ya kadang-kadang saya merasa bahwa apa yang saya pikirkan itu berlebihan. Tapi kembali lagi bahwa yang bisa merasakan apa yang kita alami itu diri kita sendiri. Orang lain bisa menasihatin, udahlah, kenapa sih dipikirin? Atau kamu tuh punya potensi, kamu tuh punya ini, kamu tuh bisa ini, kamu mampu deh. Oke. Tapi saat kita menasihati diri kita sendiri, saat kita coba membangun diri kita sendiri, saat kita mencoba mencintai diri kita sendiri, itu adalah the hardest thing. Itu seperti sesuatu yang sulit bagi kita. Artinya kalau orang Jawa sih ngomongnya sih gampang, nasihatin orang tuh gampang. Tapi nasihatin diri sendiri, menilai diri sendiri, bahkan mencintai diri sendiri itu terasa sulit. Menurut saya sih pada saatnya memang ada saatnya, ada kalanya kita memang harus benar-benar mencintai diri kita sendiri dalam hal bukan egois ya. Aku harus mencintai diri aku sendiri, aku harus prioritaskan apa yang jadi kepentingan aku sendiri, bukan seperti itu juga. Balancing lah, artinya keseimbangan lah. Saat kita seringkali kita banyak memperhatikan orang lain, apalagi seorang ibu ya, banyak yang dia pikirkan ya, pikiran apalagi saat dia harus bekerja, pikiran pekerjaan, keluarga, anak dan lain sebagainya. Bisa dibilang dia sendiri tidak memikirkan dia sendiri, tidak memikirkan kebahagiaan dia sendiri, tidak memikirkan diri dia sendiri, bahkan ibaratnya saat apa yang dia berikan, cinta yang dia berikan itu untuk orang lain, untuk keluarga itu melebihi cinta dia sendiri dengan untuk dirinya sendiri. Ya, apalagi saya yakin deh, apalagi itu lebih banyak dialami oleh ibu-ibu. Artinya saat dia sudah berkeluarga, dia akan lebih banyak tuh memberikan cinta, memberikan perhatian untuk suami, untuk anak, untuk keluarga, saudara-saudara. Sampai dia itu ini lupa untuk memikirkan kebahagiaan dia sendiri, lupa untuk mencintai dia sendiri. Kalau dari sisi saya sih, sisi seorang wanita yang sudah berkeluarga, apa arti sesungguhnya self love buat si Aza? Itu kan kalau tadi kan yang Mami katakan itu dari Mami. Sebagai seorang ibu ya, sebenarnya sebagai seorang anak pun kita juga kadang kan pasti diberi tuntutan nih oleh keluarga, oleh orang tua. Misalnya setelah lulus harus bekerja di sini, di mana atau apa gitu. Itu kan sedikit. Jangankan setelah lulus, sebelum lulus pun selalu adalah tuntutan dari keluarga itu bagaimana. Yang kita lakukan untuk mencapai tuntutan itu bukankah bagian dari kita lebih memikirkan orang lain dibanding diri kita sendiri, yang artinya itu kita lebih mementingkan mereka, atau mungkin kita melakukan itu karena kita lebih mencintai mereka, kan itu juga bagian dari itu. Iya, oke. Ya memang kadang sih nggak tahu ya, artinya biasanya orang yang jarang, kalau itu opini saya sendiri sih, artinya orang yang jarang mencintai dia sendiri, artinya jarang yang memperhatikan dia sendiri itu
yang lebih banyak memperhatikan lingkungan, lebih banyak memperhatikan keluarga dan lain sebagainya, itu lebih banyak orang-orang yang tulus deh, Za. Woi, bener nggak sih, Za? Akhirnya sampai dia tuh tidak memperhatikan dirinya sendiri, bagaimana dia harus bahagia, bagaimana dia harus mungkin mempercantik diri dia sendiri, mementingkan kepentingan dia sendiri, seperti itu sih, Za. Tapi ya butuh waktu juga sih, Za. Artinya perlu juga sih, Za, kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena begini, Za, kalau saya sih efeknya, Za, tergantung dampaknya ya, Za. Artinya saat kita mencintai dia sendiri, artinya memperhatikan kesehatan dia, keluarga semakin terurus, kemudian juga sayang dia semakin besar untuk keluarga. Tapi ya Mam, aku rasa mementingkan orang lain itu nggak selamanya dikatakan kalau berarti kita nggak self love. Iya. Iya, sebenarnya betul. Definisi self love selain mencintai diri kita sendiri pun aku masih nggak tahu batasannya itu gimana. Gimana caranya kita mencintai diri sendiri? Cara kita mencintai dia sendiri itu adalah cara terbaik kita untuk memberikan kembali ke orang-orang sekitar kita. Artinya ya seperti tadi, ibaratnya begini, Ja, kalau orang Jawa itu nek ora gelem dijiwit ojo jiwit, kita tuh merasa sakit dicubit, kita tuh merasa sakit dipukul. Jangan menyakiti orang lain, jangan memukul orang lain. Kalau itu sih, Za, nilai sederhana aja cara kita mencintai diri kita sendiri. Ini saya penangkapan sederhana saya untuk mencintai diri kita sendiri itu, Za. Kalau misal nih justru malah lingkungan kita tuh istilahnya yang mencubit kita, maksudnya gini nih, kadang kan ada pendapat-pendapat orang, kamu tuh bla bla bla, kamu tuh bla bla bla, itu kan bisa bikin kita down tuh, dan kita akhirnya kepikiran kayak yang tadi Mami bilang, oh iya ya, kok aku ternyata gitu ya, gitu-gitu. Apa ya, itu bisa dikatakan belum mencintai diri sendiri kan. Terus gimana itu caranya mencintai diri sendiri ketika orang-orang di kita tuh yang mencubit kita? Oke. Ya, Za, mungkin kalau ini saya hanya ibaratnya saya mencoba sharing karena mungkin secara usia lebih tua saya nih, secara pengalaman masih banyak pengalaman Mami nih. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi begini, Za, kembali lagi ya, artinya kita tuh gampang menasihati orang, kita tuh gampang memberi nasihat kepada orang, membuat orang itu bangkit, membuat orang itu semangat lagi, itu buat kita tuh benar-benar sulit. Benar-benar mudah ya. Tapi saat kita yang dicubit, saat kita yang disakiti, saat kita yang mengalami kesedihan atau kesakitan itu, mungkin ini agak gelisah, tapi itulah yang membuat beberapa kali saya insya Allah berhasil bangkit. Artinya introspeksi aja. Kita introspeksi aja nih diri kita. Kenapa sih orang itu memperlakukan saya seperti ini? Oh, mungkin ada ya. Mungkin ada perbuatan saya atau ada tutur kata saya yang mungkin membuat orang tersebut kurang berkenan nih. Oke. Kemudian biasanya sih saya menanyakan langsung juga, artinya apalagi jika orang itu cukup dekat ya dengan kita. Biasanya sih kita tanyakan langsung, kok sikap kamu ke saya seperti ini? Saat kita mengkomunikasikan, saat kita bertanya, kalau orang itu terbuka ya, karena kamu gini-gini ya. Cuman kadang juga nggak apa-apa, kayak iklannya itu, mengapa kamu menangis? Biasalah. Aduh, korban TikTok. Nah itu sih artinya satu, Ya, yang pertama biasanya yang saya lakukan yaitu introspeksi sendiri dan akhirnya membuka komunikasi, membuka komunikasi kepada orang itu yang kita rasa bahwa jadi gini, kalau sikap itu nggak ditunjukkan mungkin kita nggak tahu ya, tapi kalau sikap itu ditunjukkan di depan kita, ketidaksukaan dia, kemudian keketusan dia atau kejengkelan dia ke kita, biasanya saya langsung tanya aja, mohon maaf Mbak, Mas, kenapa seperti ini? Kalau memang saya salah, saya mohon dikoreksi. Seperti saya tanyain apa sih kekurangan saya, karena apapun
saat kita bicara, saat kita ngomong, saat kita bertindak, kemungkinan kita tuh nggak sadar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu mungkin menyinggung teman, menyinggung orang lain yang kita tuh nggak nyadarin itu. Makanya kalau kita yang dicubit, kalau kita yang didiamkan, kalau kita yang dicuekin, biasanya seperti itu, Zak. Satu, introspeksi, dan kedua, saya komunikasikan, saya tanyakan. Mendengar jawaban Mami makin bingung nih aku tentang apa itu self love. Nah, saya sih mikir gini, batasan kamu mencintai diri kamu sendiri itu seperti apa? Dan modelnya apa arti mencintai diri sendiri, dan apa yang kamu lakukan, tindakan apa yang lakukan untuk mencintai diri kamu sendiri? Kalau aku mungkin aku nggak terlalu memaksa diriku untuk melakukan apa yang di luar dari kapasitas aku. Menurut aku itu bagian dari mencintai diri sendiri karena aku sadar. Tapi kadangkala itu bisa menjadi hal yang akhirnya kita nggak bisa upgrade diri sendiri gitu loh. Oke, Zak. Misalnya gini, Zak. Pernah nggak sih, Zak, kamu merasa bahwa untuk mencintai diri kamu sendiri itu kamu harus berpura-pura bahagia? Yeay, I'm happy, aku cinta dengan diriku sendiri. Itu namanya belum cinta dengan diri sendiri kalau masih pura-pura bahagia dengan hidup. Jadi aku masih membohongi diriku sendiri dong kalau kayak gitu berarti. Oke. Pura-pura kok. Sebenarnya sih, yang lebih banyak, karena ya bisa dikatakan bahwa remaja itu kan ini ya, Mas. Apa labil? ya bukan labil sih, artinya kan ininya lah, masih emosinya kan masih kadang naik, kadang turun. Ya itu labil namanya, Mau. Nah, itu loh. Oke. Mungkin artinya gini, Zak. Apa sih yang buat anak-anak muda itu merasa bahwa saatnya dia mencintai diri dia sendiri? Biasanya seperti situasi apa, atau iyalah kita memanglah harus mencintai diri kita sendiri karena kita kan harus ini atau whatever. Kalau yang aku temui sih di sosmed itu ketika mereka insecure biasanya banyak yang komen penting loh untuk self love, coba deh untuk self love bla 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 gitu loh. Jika insecure lebih tepatnya. Artinya love self itu hanya dilakukan saat seharusnya enggak itu. Seharusnya enggak gitu kan. Tapi emang insecure itu bagian dari hal yang bikin kita down sih. Tapi itu kan artinya gini aja, kamu bisa mengolah insecure itu jadi sesuatu yang bisa jadi diri kamu berkembang. Nih, saya pikir seperti itu. Oh iya, ini dia pemikiran yang berbeda dari seorang anak dan ibu. Iya lah, Zak. Kalau saat kamu gini, beda-beda ya. Artinya, karena kebanyakan dari kami itu menyikapinya dengan down, bukan dengan berkembang. Nah, itu. Nah, itu yang sebetulnya bisa kalau untuk kamu lah, karena kamu anak aku, ya aku menasihatinya cuma kamu aja yang aku nasihati. Artinya gini, posisi insecure, posisi merasa tidak nyaman, posisi merasa I'm down, atau posisi merasa kok hidup kayak gini ya. Nah, justru keadaan seperti itu, justru situasi yang mungkin saat itu tidak bersahabat dengan kamu, jika kamu olah, itu bisa menjadi sebuah refleksi atas diri kamu. Artinya bahwa, supaya saya nggak seperti ini, supaya ada hal-hal yang bisa menghibur saya saat saya seperti ini, itu yang bisa kamu olah, Za. Supaya saat kita merasa insecure atau down atau apalah itu nggak lama-lama, nggak terlalu lama. Tapi nggak tahu sih ya, kadang ya mungkin ada saatnya kita butuh diperhatiin nih. Nggak cuma dari diri kita sendiri, artinya nggak cuma diri kita sendiri yang love diri kita, yang perhatiin diri kita. Sometimes kita butuh nih somebody else to care of us. Aku tahu nih arahnya kemana. Perlu itu, makanya olah insecure kamu, olah situasi tidak nyaman kamu menjadi sesuatu yang menyenangkan nantinya. Tapi kadang ya, Mam, kadang yang aku lakukan nih,
kalau misal ada orang yang berusaha untuk menyudutkan aku, kadang aku bodo amat, itu yang pertama. Tapi kadang aku ini jahat sih, tapi aku melakukan itu pernah. Aku menyudutkan dia kembali gitu. Wah, itu Jadi, berarti kan kalau ya sudah ikut balas-balasan itu nggak habis-habis deh. misalnya nih, Ya kan harusnya kalau ininya sih normanya mestinya tuh kan keburukan jangan dibalas keburukan, keburukan iya, dibalas dengan kebaikan. kadang ini sebenarnya sih basa-basi aja sih, Mam. Waktu itu kita ketemu, kita udah lama ketemu, terus dia basa-basinya itu ngomongin fisik lah, Mam. Awalnya sekali dua kali udah aku masih bodo amat, tapi pertemuan kita yang ketiga gitu dia masih ngomongin fisik gitu lagi gitu. Terus akhirnya aku basa-basiin dengan sesuatu hal yang dia masih belum nih, tapi bukan fisik, lebih ke gimana kuliahnya gitu. Lebih ke situ. Jadi dia akhirnya setelah itu dia nggak mau bahas. Mungkin dia sadar kalau sebenarnya aku nggak nyaman dan aku membalas ketidaknyamanan versi dia gitu loh. Gitu Itu sih namanya lebih kayak nakal gitu. tuh. Mbak Ija, kembali lagi deh ke yang self love Self-love. itu. Sebetulnya perlu juga enggak sih? Artinya itu hal utama enggak sih kita mencintai diri kita sendiri kalau menurut Aza? Penting banget enggak sih kalau menurut Aza? Aku nggak tahu ya, Mam. Malah sebenarnya kalau dibilang penting, istilah itu baru ya 1 tahun ke belakang ini gitu loh. Kalau memang itu penting, harusnya dari dulu sudah digalakkan nggak sih istilah itu? Oke, saya sih seperti ini sih. Ya mungkin untuk trending apa sih self love itu saya mungkin ya sebatas tahu aja ya karena itu kan lebih trending di anak-anak milenial ya. Jujur kalau saya sih sebetulnya menurut saya sih karena itu kan juga baru-baru aja ya dan itu tuh kalau saya ngamatin tuh self love itu adalah kutipan mungkin di akhir setelah dia curhat, setelah dia mungkin tulis sesuatu yang agak menyedihkan atau sesuatu yang tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa di akhir dia menulis self-love itu adalah untuk menunjukkan eksistensi dia. Artinya untuk mengajak teman-teman, yuk kita cintai diri kita sendiri itu dalam hal positif. Artinya begini, kalau untuk remaja, untuk kaum milenial ya, saya mengartikan bahwa self-love mencintai diri kita itu wajib, artinya bukan wajib ya, artinya hal yang utama juga dalam hidup kita. Artinya seperti ini, Zak. Mencintai diri kita itu kan punya banyak persepsi, Jak. Dia mencintai fisik, mencintai emosi dia, mencintai bakat dia, mencintai apa yang terpendam dalam diri dia. Tapi yang positif ya, artinya itu ya. Artinya dengan ajakan, dengan mengajak bahwa yuk kita cintai diri kita sendiri yuk. Artinya bahwa gini, Zak. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa tahu Jak potensi kita. Kita bisa tahu kemampuan kita. Kita bisa tahu bakat kita. Artinya enggak ya memang sih kadang beberapa yang di postingan itu mungkin dengan menunjukkan dengan body dia yang bagus, kemudian hal-hal lain yang dia punya kelebihan yang dia tunjukkan itu bagus. Artinya dia itu mencoba untuk teman-teman lainnya itu menggali apa yang ada dalam diri dia. Kamu tuh udahlah nggak usah bandingin diri kamu. Nah ini, kamu nggak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Nah, kamu nggak perlu merasa iri dengan kelebihan orang lain. Wait, tunggu, kamu tuh ya punya kemampuan. Lihat deh diri kamu. Kamu tuh punya ini. Kamu tuh punya keahlian ini yang kamu tuh nggak sadari. Yang kamu sendiri tuh belum menyadari kalau ternyata tuh kamu punya bakat ini. Nah, kalau saya mengambil positifnya seperti itu, artinya dengan self love itu artinya itu mengajak teman-teman untuk menggali potensi dia, untuk mencari kelebihan dalam diri dia yang bisa dia tunjukkan juga ke orang lain bahwa, hey, saya punya ini loh, saya patut dicintai. Saya pun punya sesuatu yang bisa kita banggakan nih, seperti itu sih, Zak. Ternyata self love menurut Mami sangatlah luas ya, bahkan nyampe ke eksistensi diri juga. Iya, artinya dengan seperti itu, Zak, kita ambil positif bahwa dengan mencintai kita, tak kasih contoh sederhana aja. Saat kamu mencintai seseorang, kamu kan pasti ditanya nih, emang kamu tuh seneng sama dia tuh seneng apanya sih? Nah, ganteng sih, nah, pinter sih, nah,
A, B, C, dan lain sebagainya disebutin. Balik ke kita, Za. Kok kamu mencintai diri kamu sih? Iyalah, saya cinta diri saya sendiri. Saya mampu seperti ini, saya bisa seperti ini, saya punya bakat ini, saya memiliki hal lain yang mungkin teman lain nggak dimiliki. Itu, Za. Kalau saya sih seperti itu, Za. Sepakat dengan apa yang Mami katakan. Jadi lebih mengenali diri kita sendiri, kita jadi tahu apa yang kita punya. Iya, jadi iyalah kalau kita bikin buat pemikiran sederhana aja. Jadi saat kita mencintai seseorang kan otomatis kita apa nih yang dicintai? Oh, gantengnya. Oh, pinternya. Oh, dia bisa main musik. Oh, dia pandai olahraga dan lain sebagainya. Balik ke kita. Apa yang kamu cintai diri kamu sendiri? Nah, positif dari self love itu adalah untuk menggali diri kamu sendiri, untuk mencari minat kamu sendiri, bakat kamu sendiri, untuk lebih mengembangkan potensi diri kamu seperti itu, Za, supaya nggak lagi minder, nggak lagi merasa rendah diri, nggak lagi merasa bahwa saya kurang apa-apa, tapi merasa bahwa oke, saya mampu, saya bisa kok seperti teman lainnya. Lebih percaya diri lagi gitu ya berarti ya. Yes. Berarti itu dampak positif dari setelah kita melakukan self love. Yes. Jadi tadi apa yang harus kita lakukan? Oke. Kesimpulan ini sebagai kesimpulan. Self love itu perlu kalian lakukan. Artinya dengan mencintai diri kalian sendiri, mencintai diri sendiri adalah jalan untuk menemukan apa sih yang kelebihan apa dalam diri Anda, minat apa ada dalam diri Anda, sesuatu positif apa yang bisa Anda ada dalam diri Anda yang bisa Anda kembangkan untuk menjadikan Anda lebih percaya diri, lebih berpikir positif dan terbuka untuk menerima sesuatu yang ada di dunia ini. Dan oh ya Mas, ini aku jadi ingat tiba-tiba sama artis namanya NG Storia. Waktu itu dia pernah cerita kalau salah satu cara self love-nya dia adalah dia setiap bangun pagi selalu ngaca dan bilang lo cantik banget gitu. Ya, iya itu untuk membangun kepercayaan diri juga supaya kita nggak gampang minder, kita nggak gampang putus asa. Nah itu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Oke, mungkin dari saya dan Aza yang kita bisa omongin, yang bisa kita sharing mungkin nggak terlalu banyak. Iya. Tapi tapi sih kami berharap bahwa apa yang kita obrolin siang ini dapat sedikit lah kasih informasi, kasih sedikit wawasan atau mungkin menggugah teman-teman semua bahwa oke, saatnya kita mencintai diri sendiri. Dengan begitu kita bisa mencintai lingkungan, bisa memberikan kemanfaatan untuk keluarga, teman, dan lingkungan kita dan lingkungan di sekitar kita. Self love tuh nggak cuma soal insecure aja. Karena banyak yang salah kata. Aku pun sebelum mendengar penjelasan Mami masih mikirnya oh iya self love tuh karena setelah kita bla bla bla. Itu gunanya kamu ngobrol sama orang tua ya, Za. Iya. Oke, terima kasih ya udah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di Dua Perspektif episode selanjutnya. Bentar lagi Ramadan, Mam. Oh iya, persiapin diri nih untuk lebih memperbaiki diri. Nanti konten Ramadan jangan yang berdakwah-dakwah ya. Kayak tidak cocok dengan saya. Tanya dong, Mam. Aduh, masa kayak gitu. Oke. Udah ya, ini Terima kasih.